Sering nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa ya banyak banget startup keren yang kelihatannya menjanjikan, ujung-ujungnya gagal? Hari ini kita akan bedah tuntas The Lean Startup dari Eric Ries. Ini bukan sekedar buku, tapi sebuah panduan yang mengubah cara kita melihat bisnis, di mana fokusnya adalah belajar, bukan sekedar meluncurkan produk. Kita semua pasti familiar lah ya sama cerita ini. Sosok jenius yang sendirian, ngunci duri, terus keluar-keluar bawa produk yang ngubah dunia. Keren sih kedengarannya, tapi kata Eric Ries, itu kebanyakan cuma mitos. Fakta pahitnya tuh begini, mayoritas usaha rintisan, bahkan yang timnya super pintar dan idenya cemerlang sekalipun, pada akhirnya nggak berhasil. Nah, ini dia pertanyaan inti yang mendorong Eric Ries setelah perusahaannya sendiri gagal total. Dan untungnya, jawabannya adalah, ya, sebagian besar kegagalan itu sebetulnya bisa dihindari. Oke, kita mulai dengan bongkar mitos terbesar di dunia startup. Akar masalahnya tuh gini, banyak startup mencoba berlayar di lautan yang penuh badai dan ketidakpastian, tapi pakai peta yang dibuat untuk danau yang tenang. Mereka pakai alat-alat manajemen tradisional di lingkungan yang sama sekali nggak bisa diprediksi. Definisi ini penting banget. Ini bukan cuma soal 2 orang di garasi loh. Ini juga berlaku buat tim inovasi di dalam perusahaan raksasa. Benang merahnya cuma satu kata, ketidakpastian. Dan gimana cara kita mengelola ketidakpastian, inilah yang jadi penentu segalanya. Cara lama yang bikin rencana bisnis tebel-tebel, ngabisin waktu berbulan-bulan buat bikin produk yang sempurna sebelum ada satupun pelanggan yang lihat, wah, itu resep jitu buat bencana. Lean Startup menawarkan jalan yang sama sekali berbeda. Jadi, kalau rencana bisnis yang kaku itu salah, terus gimana dong solusinya? Jawabannya ada di sebuah proses yang hidup, sebuah siklus umpan balik tanpa henti yang jadi detak jantung dari sebuah Lean Startup. Nah, ini dia intinya. Siklus, bangun, ukur, pelajari. Tujuannya bukan cuma buat bikin produk. Tujuannya adalah seberapa cepat kita bisa muterin siklus ini. Kenapa? Karena setiap putaran itu adalah kesempatan buat belajar apa sih yang benar-benar pelanggan mau sebelum kita kehabisan waktu dan uang. Ini nih yang mengubah total cara kita mikir soal kemajuan. Di dunia Lean Startup, kemajuan itu bukan berarti nambahin fitur baru. Kemajuan itu adalah pembelajaran yang tervalidasi. Bukti nyata dari data kalau kita ada di jalur yang benar. Oke, mari kita masuk ke langkah pertama dari siklus ini, bangun. Dan ini membawa kita ke salah satu ide paling kuat tapi juga paling sering disalahpahami dari buku ini, Minimum Viable Product atau MVP. Penting buat dicatat, MVP itu bukan produk final versi jelek atau yang banyak bugnya. Anggap aja MVP ini sebuah eksperimen yang super fokus yang dirancang cuma buat ngetes satu asumsi paling penting dari ide kita. Kita lihat contoh klasiknya deh. Dulu banget, waktu belanja online masih dianggap aneh, pendiri Zappos, Nick Swinmurn, punya satu hipotesis besar yang harus diuji. Bukannya sewa gudang dan beli ribuan pasang sepatu, dia ngelakuin sesuatu yang jauh lebih cerdas. Dia pergi ke toko sepatu, foto-fotoin sepatunya, terus di-upload ke sebuah website yang super simple cuma buat lihat. Ada nggak sih yang mau ngeklik tombol beli? Dan ternyata, laku! Setiap ada pesanan masuk, dia balik lagi ke toko, beli sepatunya, dan ngirim sendiri ke pelanggan. Dia dapat data paling berharga di dunia, yaitu bukti pembelian dan berhasil memvalidasi idenya dengan risiko yang hampir nol. Genius! Dan MVP itu nggak melulu harus produk loh. Dropbox, contohnya, mereka mulai dengan MVP video sederhana. Mereka bikin video yang nunjukin produknya nanti bakal berfungsi kayak gimana, padahal kodenya belum ditulis sama sekali. Video itu viral dan jadi bukti kalau ide mereka banyak banget peminatnya. Oke, setelah Anda membangun MVP dan mengukur hasilnya, Anda akan sampai di sebuah persimpangan jalan paling krusial dalam hidup sebuah startup. Nah, disinilah banyak startup terpleset. Mereka fokus sama metrik pamer, kayak jumlah total unduhan. Kedengarannya keren kan? Tapi angka itu nggak ngasih tahu apa-apa. Seharusnya kita fokus ke metrik yang bisa ditindaklanjuti. Misalnya berapa persen pengguna yang balik lagi minggu depannya. Nah, angka itulah yang benar-benar nunjukin apakah produk kita berharga atau enggak. Ketika data udah jelas-jelas nunjukin kalau asumsi utama kita salah, inilah waktunya untuk pivot. Ini bukan berarti kita ngaku gagal, sama sekali bukan. Justru ini adalah langkah strategis yang cerdas, menggunakan apa yang udah kita pelajari untuk mengarahkan kapal ke tujuan yang lebih menjanjikan. Pivot itu bisa macam-macam bentuknya. Mungkin kita sadar produknya udah oke, tapi kita salah nargetin audiens. Itu namanya pivot segmen pelanggan. Atau mungkin cara kita dapat duit yang harus diubah, misalnya dari modal iklan jadi langganan.
Jadi, setelah semua siklus dan pivot ini, apa sih kesimpulan besarnya? Apa filosofi utama yang jadi fondasi di Lean Startup? Ini adalah gagasan yang radikal banget. Kewirausahaan itu ternyata bukan sihir, tapi sebuah bentuk manajemen. Sebuah proses yang bisa kita pakai untuk menavigasi lautan ketidakpastian yang ekstrim. Tujuan utama Anda adalah untuk belajar apa yang pelanggan mau. Sebelum Anda kehabisan bensin, setiap kali Anda mempercepat siklus bangun ukur pelajari, Anda itu sebenarnya lagi memperpanjang landasan pacu Anda, memberi diri Anda lebih banyak kesempatan untuk menemukan jalan menuju kesuksesan. Dan itu membawa kita pada pemikiran terakhir. Nggak peduli Anda lagi membangun perusahaan baru atau sekedar proyek kecil, ini adalah pertanyaan paling penting yang bisa Anda tanyakan pada diri sendiri hari ini. Temukan asumsi itu dan ujilah sekarang juga.